Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang pembangunan sosial dan keragaman di Indonesia. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Tujuan dari pembangunan sosial itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya, ketika kita berada di pasar. Aktivitas apa saja yang bisa kita jumpai ketika di pasar? Ada menawar, menjual, dan membeli. Selain ketiga aktivitas ini, apakah kalian bisa menjumpai kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang atau masyarakat yang ada di pasar? Apakah kebiasaan masing-masing orang itu sama? Ataukah berbeda? Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Itu yang dimaksud dengan adat istiadat. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini mempunyai banyak keanekaragaman. Keanekaragaman itu diantaranya yaitu suku, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Tetapi bangsa Indonesia mempunyai semboyan yang sangat luar biasa. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, ras, adat istiadat, bahasa, tetapi perbedaan ini menjadikan sebuah kekuatan yang memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Manusia dapat saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh adat dan budaya yang bisa kita jumpai di Indonesia. Ada sisingaan yang berasal dari Subang. Sisingaan merupakan tradisi mengarak anak sehari sebelum dikitan dengan menggunakan padu yang berbentuk singa. Kemudian ada Tedak Sinten. Tedak Sinten ini upacara adat bagi bayi usia 8 bulan ketika mulai berjalan. Tedak Sinten ini berasal dari Jawa. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi yang tercermin dalam berbagai tarian daerah. Salah satunya di antaranya adalah tari gantar. Tarian gantar merupakan tarian yang menggambarkan gerakan orang yang sedang menanam padi. Tarian ini berasal dari Kalimantan. Selanjutnya ada Cap Gomeh. Cap Gomeh ini merupakan perayaan untuk mengakhiri Imlek dan simbol rakyat menghargai perbedaan. Cap Gomeh ini berasal dari Bogor. Dan yang terakhir ada Tari Kancet Papatai. Tarian ini merupakan sebuah tarian perang yang berasal dari Kalimantan Timur. Ini hanya beberapa contoh adat dan budaya yang ada di Indonesia.
kalian bisa mencari lebih banyak lagi contoh adat dan budaya yang ada di Indonesia, ataupun contoh adat budaya yang ada di wilayah tempat tinggal kalian. Dengan keberagaman ini, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya diantaranya adalah penggunaan bahasa Indonesia, kegiatan seni yang bertujuan untuk melestarikan budaya Nusantara, dan yang terakhir, semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu. Itu tadi materi yang bisa Bu Endah sampaikan tentang pembangunan sosial dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Bu Endah sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Bu Endah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.